Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas 8A, B, dan C. Kembali berjumpa dengan saya, Febriawan, selaku guru bahasa Indonesia kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan PJJ atau kegiatan pembelajaran jarak jauh di hari kedua. Sebelumnya, Bapak ingatkan kembali untuk yang merasa belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Untuk yang belum mengumpulkan tugas, Bapak tunggu. Sekarang juga silakan sebelum Bapak nyatakan waktu pengumpulan tugas selesai. Jadi kalian akan sia-sia mengikuti pembelajaran PJJ jika tidak menyelesaikan tugas yang sudah Bapak berikan. Oke, Bapak hitung ya sampai 3, 1, 2, 3. Baik, Bapak anggap kalian sudah mengabsenkan diri kalian sendiri dan juga mengumpulkan tugas. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kegiatan yang kedua atau PJJ yang kedua ini yaitu tentang 3.2 berupa kompetensi dasar menelaah struktur teks dan kebahasaan dalam sebuah teks berita. Seperti yang sudah kita ketahui, minggu lalu atau di pertemuan pertama, Bapak sudah membahas tentang mengidentifikasi unsur teks berita. Ya, sebagai pengingat, struktur teks berita itu ada 6 yang disingkat menjadi ASDIKAMBA. Ya, Bapak yakin kalian masih hafal. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan menelaah struktur teks yang ada dalam teks berita itu sendiri. Oke, sebelumnya Bapak akan tayangkan terlebih dahulu sebuah contoh berita. Nanti kegiatan hari ini kita akan menelaah dari tayangan video klip berita yang sudah Bapak siapkan. Baik, untuk latihan silakan siapkan kertas dan pensil atau pulpen kalian. Bapak akan tayangkan sebuah tayangan berita. Kita sama-sama cari unsur ASDIKAMBA-nya apa. Ya, nanti kita cocokkan dengan jawaban yang akan Bapak sampaikan. Oke, inilah tayangannya, kita saksikan bersama. Polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. Karena mengantuk, sopir mobil pick-up atau bak terbuka menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 5 orang dan melukai 3 orang lainnya. Untuk memastikan kronologi dan penyebab kecelakaan, Minggu siang Korlantas Mabes Polri dan Polres Majalengka melakukan olah tempat kejadian perkara di Tol Cipali kilometer 154-800 Kertajati, Majalengka. Usai meneliti lokasi dan bangkai kedua kendaraan yang terlibat tabrakan dan berdasarkan keterangan 2 saksi, Polres Majalengka menetapkan Karim, sopir mobil bak terbuka, sebagai tersangka. Untuk tersangkanya sudah kita tetapkan ya tadi malam berdasarkan gelar perkara kemarin dengan tim dari Polda. Untuk tersangkanya adalah saudara Karim ya, karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat dan meninggal dunia. Kecelakaan antara sebuah minibus dengan mobil bak pengangkut ayam terjadi pada Sabtu dini hari. Mobil bak terbuka melaju kencang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di lokasi kejadian kendaraan oleng ke kanan hingga masuk ke arah berlawanan dan menabrak minibus. Kerasnya tabrakan membuat kedua kendaraan terbakar. 5 orang meninggal dunia dan 3 orang terluka. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Baik, itulah tayangan berita yang akan kita telaah. Bapak sudah siapkan jawabannya. Kita cocokkan dengan jawaban kalian, apakah sama atau tidak, kita lihat nanti. Oke, dari tayangan berita tadi yang Bapak ambil dari liputan 6 berkaitan dengan yang pertama dulu dari struktur teks berita tersebut. ASDIKAMBA A apa? Apa di sini berarti maksudnya kejadian apa yang disampaikan dari teks berita tersebut? Kejadiannya yaitu kecelakaan yang terjadi di Tol Cipali. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan di mana. Di mana di sini berarti menanyakan sebuah keterangan tempat. Sudah sangat jelas di situ keterangan tempatnya yaitu Tol Cipali, daerah Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Lalu yang ketiga, siapa? Berarti siapa di sini berkaitan dengan
seorang pelaku atau orang yang terlibat. Nah, di situ sudah disampaikan siapanya, yaitu Karim atau supir truk terbuka yang dinyatakan sebagai tersangka. Lalu yang keempat, kapan? Kapan di sini berarti berkaitan dengan keterangan waktu. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Sabtu dini hari. Nah, yang harus kalian ketahui, kemarin ada pertanyaan nih, Pak, di berita saya tidak ada keterangan kapan. Nah, kalian harus cek lagi. Kapan di sini berarti keterangan waktu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan, keterangan waktu itu tidak serta-merta Senin, Minggu, dan lain sebagainya, tanggal misalkan. Keterangan waktu di sini bisa pagi hari, sore hari, misalkan dini hari dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam keterangan waktu. Terjawab sudah ya kemarin pertanyaannya. Oke, lalu yang kelima, mengapa? Seperti yang Bapak sering sampaikan, mengapa di sini berarti alasan terjadinya peristiwa ini. Tadi sudah disampaikan. Mengapanya berarti alasan terjadinya peristiwa kecelakaan ini karena mobil bak terbuka melaju sangat kencang lalu membanting ke kanan dan menabrak minibus. Yang terakhir, bagaimana? Berarti kronologis peristiwanya dari awal hingga akhir. Jadi mobil bak terbuka melaju sangat kencang lalu dari arah Cirebon ke Jakarta. Supir truk terbuka ini oleng lalu menghantam badan kanan jalan dan terjadilah tabrakan dengan minibus yang ada di sebelah kanan, lalu menyebabkan mobil dari bak terbuka tersebut terbakar. Itu jadi kronologisnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalian, benar atau salah? Bapak yakin kalian bisa menentukan kalian benar atau salah. Kejujuran yang paling utama. Ya, itulah contoh dari kegiatan menelaah. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa ada sebuah unsur yang harus diperhatikan di dalam sebuah berita, yaitu adiksimba atau asdikamba, sama saja. Atau biasanya menggunakan bahasa Inggris 5W 1H. What, where, who, why, when, dan why. Itu contohnya. Ya, tinggal mengubah bahasanya saja. Sebagai latihan atau tugas kalian, Bapak akan tayangkan dua video klip berita. Ya, tugasnya silakan dicari asdikambanya dari kedua berita tersebut. Nanti setelah kalian cari, misalkan kalian sudah bisa menemukan adiksimba atau asdikamba dari berita yang sudah Bapak tayangkan, ada dua. Setelah kalian dapatkan adiksimbanya, kalian ceritakan kembali atau kalian rubah kembali menjadi sebuah teks berita sesuai dengan adiksimba yang kalian dapatkan. Jadi ada 4 tugasnya. Yang pertama dan yang kedua yaitu kalian mencari adiksimba dari kedua video klip yang sudah Bapak tayangkan nanti. Ya, lalu yang ketiga dan keempat, kalian mengubah adiksimba yang kalian temukan menjadi sebuah teks berita yang utuh sesuai bahasa kalian sendiri. Nanti kita akan koreksi atau kita akan telaah kebahasaan dari berita yang sudah kalian buat, ada kesalahan atau tidak. Oke, Bapak minta tugas ini dikumpulkan paling telat hari Minggu. Ya, paling telat hari Minggu, bisa kalian kumpulkan hari ini kalau memang selesai, tapi kalau memang tidak selesai Bapak tunggu sampai dengan hari Minggu. Tolong lebih diperhatikan tugasnya agar nilai kalian tidak banyak yang kosong. Lalu berkaitan dengan tata krama atau tata tertib yang ada di grup PA yang sudah dibuat, Bapak mohon kerjasamanya untuk tidak mengirim stiker, terus tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan lain sebagainya. Karena semakin banyak kalian mengirimkan chat yang tidak penting, akan semakin tenggelam juga. Maka dari itu Bapak mohon maaf jika Bapak tidak pernah atau jarang membalas pertanyaan kalian di grup, karena memang tenggelam. Bapak pun bingung mau jawab yang mana karena memang chatnya terlalu banyak. Lalu tolong tidak melontarkan chat-chat yang istilahnya bersifat formatif. Jadi begini, kami sebagai guru pasti paham kalaupun kalian tidak menjawab. Karena memang grup itu diperuntukkan untuk
komunikasi antara guru mapel dengan kalian. Jadi contoh misalkan kayak chatnya iya pak atau baik pak, terima kasih pak, waalaikumsalam dan lain sebagainya. Tolong tidak mengirimkan chat itu karena memang itu bersifat formatif. Dan kalau misalkan satu kelas menjawab baik pak 10 orang aja contohnya, sudah ada 10 chat yang isinya chatnya yang tidak penting juga. Karena memang ini akan menyulitkan kita untuk membaca chat pertanyaan yang sudah kalian lontarkan. Jadi Bapak mohon maaf, bukannya Bapak tidak mau jawab kalian, tapi memang WA Bapak memang bermasalah selama pembelajaran PJJ ini. Jadi terlalu banyak memorinya dan juga terlalu banyak chattingnya. Dan bagi yang mengumpulkan tugas, silakan japri ke Bapak, tapi Bapak tidak akan membalas. Karena memang begitu banyak tugas yang sudah dikumpulkan, Bapak tidak mungkin satu persatu Bapak balas. Yang penting data tugas atau data nama kalian yang sudah mengumpulkan tugas Bapak akan share ke kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan atau saya perlihatkan. Saya mohon kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri mengumumkan 3 kasus baru positif corona COVID-19. Ketiga penderita baru yang dikonfirmasi positif tersebut adalah satu keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Petugas BPBD Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyerahkan bantuan sembako ke satu keluarga yang terjangkit COVID-19 di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. 3 orang yang dikonfirmasi positif tersebut tengah menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pantauan tim rumah sakit Kabupaten Kediri. Ketiganya, 2 perempuan dan seorang laki-laki, tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun hasil cek swab, hasilnya positif. Dari riwayat ketiga pasien, sebelumnya tinggal satu rumah dengan pasien pertama yang sudah meninggal. Dengan tambahan 3 ini, total 7 orang dinyatakan positif di Kabupaten Kediri. Terdapat 3 kasus tambahan positif COVID-19, sehingga total ada 7 kasus positif COVID-19. 3 kasus tambahan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus positif COVID-19 yang pertama di wilayah Kecamatan Pare. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Kediri mengintensifkan penyemprotan disinfektan di sekitar Kecamatan Pare serta memperketat pengawasan physical distancing. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah.
sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Nggak belajar. Hah? Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. SMP. Citanya apa sih? Dokter. Dokter apa? Nggak tahu. Kenapa? Nih kan nilainya bagus nih. Bangga nggak Bu? Seneng nggak Bu? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat Pia? Harapannya biar jadi orang sukses, enak dah sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi.